Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan ucapan syukur. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari kita bersama-sama menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali diizinkan untuk beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami mau memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan persiapkan hati kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Siapa yang setuju dengan saya kalau Tuhan itu baik? Amin. Mari kita bersama-sama memujikan sebab Tuhan Dia baik. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya dengan nyanyian syukur, hadirat-Nya penuh suka.
firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kami di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pribadi yang dapat dipercaya menjadi tema firman Tuhan kita yang sebentar lagi akan kita dengar. Mari kita mempersiapkannya dengan pujian Suaramu Kurindukan. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya berdoa dan berharap pada Tuhan, semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini apa yang akan kita pelajari? Firman Tuhan apa yang akan kita dengar? Pagi ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Pribadi yang dapat dipercaya. Kita masih belajar dari Timotius, walaupun masih muda, dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya.
Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah saya akan mulai dengan satu cerita. Ceritanya yaitu konon di Tiongkok kuno, orang menginginkan rasa damai dari kelompok barbar. Kenapa? Karena kelompok barbar seringkali mengganggu kenyamanan rakyat Tiongkok. Oleh sebab itu, pemimpin Tiongkok berinisiatif membangun sebuah tembok yang besar, tembok yang sangat tinggi, tembok yang sangat tebal. Ya, karena dengan harapan tembok yang tinggi, tembok yang tebal, itu akan melindungi mereka dari kelompok orang-orang barbar. Dan betul saja Bapak Ibu, sejak tembok itu dibangun, dalam 100 tahun pertama, setidaknya Tiongkok telah 3 kali diserang oleh musuh. Namun, tidak ada satupun yang berhasil masuk karena temboknya tinggi dan tebal. Temboknya sangat kuat. Dan suatu ketika, kelompok barbar mencari tahu bagaimana cara supaya bisa menyerang orang-orang Tiongkok kembali. Akhirnya mereka punya ide, bagaimana kalau kita menyuap ya para penjaga gerbang. Dan ternyata Bapak Ibu, mereka berhasil menyuap para penjaga gerbang. Apa yang terjadi kemudian? Mereka berhasil masuk dan kembali membuat kekacauan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari cerita yang singkat ini? Orang Tiongkok berhasil membangun tembok batu yang kuat, tembok batu yang dapat diandalkan. Tetapi mereka gagal membangun integritas para penjaga pintu. Seandainya para penjaga pintu gerbang tembok itu memiliki integritas yang tinggi, ya, mereka bisa dipercaya, mereka nggak mau menerima uang suap, tentunya orang-orang Tiongkok tetap aman dan tidak diganggu oleh kelompok barbar. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, penting sekali menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selain dapat menjaga diri kita, ketika kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, itu juga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang sekitar kita. Jadi, sekali lagi, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, itu sangat-sangat membangun, itu sangat-sangat berguna bagi orang-orang sekitar kita dan bagi kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita rindu menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kita rindu orang mengenal kita sebagai orang yang dapat dipercaya. Entah kita sebagai suami, ya. Sebagai suami kita ingin istri kita percaya sama kita. Begitu juga sebaliknya, saya percaya sebagai istri, kita rindu suami kita percaya sama kita. Begitu juga antara orang tua dan anak. Sebagai orang tua, kita rindu anak kita percaya sama kita. Kita sebagai anak juga rindu orang tua, papa mama percaya sama saya, Pak Pendeta. Kita sebagai pekerja, saya percaya kita juga rindu atasan kita, bos kita percaya sama kita. Dan terlebih, kita juga rindu Tuhan percaya sama kita. Artinya, kita bukan hanya disebut orang percaya saja, tetapi kita orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Namun masalahnya, menjadi orang yang dapat dipercaya bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi saya ulang. Menjadi orang yang dapat dipercaya bukanlah hal yang mudah. Lamanya kita bekerja, kepandaian kita, gelar ijazah kita, atau pengalaman kita dalam bekerja, lamanya kita bergereja, tidaklah menjamin kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana caranya Pak Pendeta? Supaya saya menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Itu yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Minimal ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua pagi ini. Bagaimana cara menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Yang pertama yaitu milikilah integritas. Milikilah integritas. Pak Pendeta, apa itu integritas? Integritas dari bahasa Inggris yaitu integrity, yang artinya menyeluruh, lengkap,
Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ya, satunya kata dengan perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu bersatu. Ya, tidak ada kemunafikan, hidup dalam kejujuran. Kepercayaan dan integritas. Kepercayaan dan kejujuran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa integritas, tanpa kejujuran, jelas kita tidak akan dapat dipercaya. Oleh sebab itu, Paulus pernah berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Kata teladan di sini ya, di dalam Timotius 4 ini, yaitu berasal dari kata Yunani, yaitu tupos, yang artinya model, menjadi pola. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi model, menjadi teladan, ya, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, inilah yang disebut dengan integritas. Jadi pada dasarnya integritas adalah satunya kata dengan perbuatan. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, dan sebagai hamba. Kalau kita mau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, kita harus hidup dalam integritas, hidup dalam kejujuran. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kebohongan akan merusak kepercayaan. Kita akan menjadi pribadi yang nggak dapat dipercaya ketika kita hidup dalam kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadilah model, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Betapa sering kita meremehkan atau memandang rendah sebuah arti integritas. Sebuah keteladanan kita seringkali anggap remeh. Padahal walaupun memang di dalam kita memiliki integritas, pasti ada harga yang harus kita bayar. Ya, ketika kita mau jadi teladan memang ada banyak resiko. Tetapi saya katakan akan lebih banyak resikonya dan akan lebih fatal jika kita mengorbankan integritas. Jika kita hidup dalam kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, saya juga nggak tahu kenapa. Suami saya, istri saya kenapa? Atau orang tua saya kenapa kok sulit sekali percaya sama saya? Jawaban saya mungkin kita pernah melukai kepercayaan pasangan kita. Kita mungkin pernah melukai kepercayaan orang tua kita. Sehingga itu yang menyebabkan mereka menjadi sulit percaya sama kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya tekankan. Akan lebih banyak resiko dan akibatnya akan sangat fatal ketika kita mengorbankan yang namanya kejujuran. Ketika Bapak, Ibu lebih memilih hidup dalam kebohongan, kita akan lebih banyak mengalami resiko dan kita akan merugikan diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Oleh sebab itu pagi hari ini marilah kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi, jadilah pribadi yang dapat dipercaya seperti Timotius. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Yang kedua jawabannya adalah jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya ulang, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Maukah Anda memberi kepercayaan kepada orang yang nggak bertanggung jawab? Jawabannya jelas, saya nggak mau Pak Pendeta. Kalau saya tahu dia orangnya nggak bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab adalah syarat yang mutlak agar kita bisa dapat dipercaya. Jika kita masih diberi mungkin tanggung jawab yang kecil, ya jangan diremehkan. Jangan berputus asa, ayo kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita bertanggung jawab dalam hal yang kecil, pasti kita akan diberi tanggung jawab yang besar. Ini kan seprinsip dengan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasih Tuhan, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ketika kita mau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, syaratnya
jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, selain bertanggung jawab, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan kepada kita pagi ini. Kalau kita mau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, jadilah pribadi yang setia. Jadilah pribadi yang setia. Di dalam pembacaan kita hari ini, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 17, Alkitab berkata apa? Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat, kita belajar dari Timotius. Kenapa sampai Rasul Paulus mau mengirimkan Timotius? Kenapa? Karena Paulus tahu Timotius dapat dipercaya, Timotius dapat diandalkan, sehingga dia mau kirim Timotius. Salah satunya, kenapa Paulus sangat mempercayai Timotius? Karena Timotius setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari jadilah pribadi yang setia. Setia mulai dari hal-hal yang kecil. Dalam poin ini, saya mau mengambil contoh juga dari seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kenapa sampai ia dipercaya Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang yang sangat penting di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa? Karena ia seorang yang dapat dipercaya. Ia setia mulai dari hal yang kecil. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ia nggak langsung menjadi Perdana Menteri, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi dia mulai dari hal yang kecil. Dia mulai dari seorang budak yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan sebagai budak, ia lakukan tanggung jawabnya dengan setia. Dia punya integritas. Dia pemuda yang tampan ketika digodai oleh istri tuannya sendiri. Tapi dia mau tetap menjaga integritasnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan karena kesetiaannya, Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa. Marilah kita menjadi pribadi yang setia. Karena orang yang setia sajalah yang dapat dipercaya. Dan orang yang setia yang akan mendapat banyak berkat. Seperti yang Alkitab kita katakan di dalam Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita jadi suami yang setia kepada istri kita. Jadilah istri yang setia kepada suami kita. Walaupun mungkin istri kita nggak tahu, walaupun mungkin suami kita tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi jadilah pribadi yang setia yang dapat dipercaya oleh pasangan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sama Tuhan, dan kita juga mau belajar melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Karena saya percaya ketika Tuhan melihat kita setia dan bertanggung jawab, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang lebih besar. Amin. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami betapa luar biasanya, betapa banyak berkat yang Tuhan siapkan buat kami ketika kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Memang tidak mudah ya Tuhan, tetapi kami mau belajar. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang memiliki integritas, pribadi yang memiliki keteladanan, hidup dalam kejujuran. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikanlah kami Tuhan pribadi yang bertanggung jawab, anak-anak muda yang bertanggung jawab. Dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami juga menjadi pribadi yang setia. Karena yang setialah yang dapat dipercaya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, Tuhan berkatilah setiap kami, Tuhan tolong kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus
kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari kita meresponi dengan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ibadah kita telah selesai. Biarlah dimanapun kita berada, kita dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.